Rapat Badan Musyawarah BAMUS DPR RI telah memutuskan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Dalam rapat yang melibatkan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan dewan tersebut, secara bulat memutuskan untuk membawa RUU itu ke rapat paripurna DPR secepatnya. Ketua Panitia Kerja RUU PPRT, Willy Aditya mengatakan, keputusan ini menjadi kabar baik bagi nasib dan perlindungan para pekerja domestik di Indonesia maupun buruh migran yang bekerja di luar negeri. Usai disahkan dalam rapat paripurna nanti, RUU PPRT mulai menjadi pembahasan bersama antara DPR dengan pemerintah. RUU tersebut siap untuk disahkan sebagai undang-undang bila sudah terjadi kesepakatan. Pembahasan rancangan UU terkait dunia pekerja rumah tangga di tanah air ini akan memulai babak barunya setelah bergulir sejak tahun 2004. Patut ditunggu, akankah RUU PPRT yang telah dinanti para pekerja selama 19 tahun lamanya akan disahkan menjadi undang-undang? Tim Liputan, MGN. Pemirsa, setelah menunggu selama 19 tahun, RUU PPRT akhirnya mulai bergerak sejak pertama kali digulirkan di tahun 2004. BAMUS DPR RI akhirnya sepakat untuk membawa rancangan undang-undang tersebut ke rapat paripurna terdekat. Untuk membahas proses dan juga optimisme RUU ini bisa disahkan sebagai undang-undang, kita akan berbincang dengan anggota Komisi 9 yang juga anggota BAMUS DPR RI Saleh Daulay, dan kami juga masih menunggu Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT Lita Anggraini untuk segera bergabung. Kita akan sapa pertama Pak Saleh Daulay. Selamat pagi Pak Saleh. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak Saleh, tepatnya kapan ini akan dibahas atau dibawa ke paripurna? Kemarin itu memang disepakati di BAMUS bahwa akan dibawa di dalam rapat paripurna terdekat. Jadi yang dimaksud dengan rapat paripurna terdekat itu adalah rapat yang pada dalam waktu dekat ini, artinya yang terdekat dalam pelaksanaannya. Kemarin memang tidak disebut tanggalnya karena biasanya rapat paripurna itu sudah diagendakan biasanya kan hari Selasa. Kalau tidak hari Selasa, kadang-kadang hari Rabu atau Kamis. Nah, karena ada beberapa pilihan tanggal tersebut, maka kemarin belum sempat diputuskan secara langsung tanggal berapa. Tetapi dugaan saya ini malah justru akan dilakukan dalam 1-2 hari ke depan ini. Baik, jadi bukan minggu depan tanggal 21, tetapi malah 1-2 hari ini ya Pak Saleh? Iya, kalau ada rapat paripurna, bisa jadi mungkin kalau hari ini ada rapat paripurna, hari ini mungkin akan dibahas. Ini kan bersamaan dengan Perpu ya, terkait Perpu Ciptaker yang sudah juga dibahas di BAMUS kemarin itu. Baik, kita tunggu tanggal pastinya paripurna terdekat. Tetapi sebelumnya kami juga ingin menyapa Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT Lita Anggraini yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bu Lita. Selamat pagi semua. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi semuanya. Dengan Eva di studio, Bu Lita. Bu Lita, setelah perjalanan 19 tahun pembahasan RUU PPRT bisa dibilang maju selangkah. Ini BAMUS DPR menyepakati RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Apa respon JALA, Bu Lita? Ya, pertama kali kami bersama kawan-kawan DPR menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BAMUS dan pimpinan DPR yang sudah berkomitmen untuk menjadikan RUU PPRT ini dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif. Harapan kami hal itu segera terwujud dan menjadi suatu sejarah ya setelah nanti selama 19 tahun di proses legislasi di DPR dan 24 tahun kami menggodok dari dimulainya penyusunan RUU riset dan penyusunan RUU PRT ini dengan berkali-kali riset, kemudian pertemuan-pertemuan ya, dan
ini akan menjadi satu sejarah yang sangat berharga juga, Ya. mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terbesar jumlah PRT-nya lokal ya. Selain migran di dunia, kita 5 juta dan kemungkinan lebih besar. Dan ini PRT adalah penopang perekonomian keluarga ataupun dan jutaan warga negara lainnya, memungkinkan jutaan warga negara bisa beraktivitas, berproduktivitas, bekerja, beraktualisasi diri seperti itu. Jadi ini menjadi satu sejarah bagaimana ada penghargaan terhadap pekerja rumah tangga, ada perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, dan juga undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melindungi selain pekerja rumah tangga juga pemberi kerja ya. Jadi ini akan menjadi satu sejarah Indonesia menjadi satu negara yang konsisten ketika kita meminta perlindungan pekerja rumah tangga migran, tapi di Indonesia sendiri juga kita konsisten memberikan perlindungan PRT di dalam negeri. Dan ini satu hal yang dinanti dan kita berharap selain itu ditetapkan sebagai RUU inisiatif juga akan segera dibahas bersama pemerintah dan segera dicapai titik pertemuan bersama ya, sehingga segera disahkan, dan ini bisa menjadi kado lebaran buat para kita semua akan pekerja rumah tangga seperti itu. Dan kami juga meminta tadi kalau Pak Saleh bilang belum ditetapkan tanggalnya dalam 1 atau 2 hari ini, tapi kami semoga ya terdekat-dekatnya kami bisa hadir dalam rapat paripurna tersebut. Baik. Ya. Dan saya ingin kembali ke Pak Saleh, Bu Lita. Baik, Pak Saleh, sebelumnya sempat hampir tertunda karena belum ada persetujuan ya dari Ketua DPR RI. Bagaimana sebetulnya dinamika yang terjadi di Bamus hingga akhirnya menyepakati RUU PPRT segera dibawa ke paripurna terdekat? Perlu saya jelaskan bahwa sebetulnya kalau Bamus itu adalah forum pengambilan keputusan, memang yang melibatkan pimpinan DPR, fraksi-fraksi, dan juga alat kelengkapan DPR terkait. Nah, jadi semuanya diundang di dalam rapat itu, dan biasanya di dalam rapat Bamus itu adalah penggodokan akhir ya sebelum dibawa ke paripurna, karena itu semua sudah dibicarakan di AKD, katakanlah dalam hal ini Balek ya, Badan Legislasi. Jadi usulan-usulan untuk membuat undang-undang ini dan akan dibahas misalnya di paripurna, itu sebetulnya sudah dibicarakan secara serius di Balek, dan perdebatannya pun mungkin secara substansial itu sudah dibicarakan di Balek. Dan saya kira naskah akademiknya juga sudah bolak-balik itu dibicarakan di Balek, apalagi ini kan undang-undang bukan undang-undang yang baru atau tiba-tiba muncul, karena ini sudah bolak-balik dibicarakan di DPR. Nah, karena itu setelah selesai di Balek itu kemudian ini dikirim ya, tahapannya begitu, ke Bamus. Nanti di Bamus itu akan diminta persetujuan lagi. Ya, sebetulnya ini sudah disetujui di Balek ya. Lalu di Bamus minta persetujuan lagi. Nanti kalau tidak ada masalah sama sekali di Bamus, ya itu sudah langsung bisa dibawa ke paripurna. Jadi nggak ada sebetulnya yang sulit dalam pengambilan keputusan kemarin terkait dengan rancangan undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Itu kemarin tidak ada perdebatan lagi karena memang sudah selesai ya di Balek. Iya, akhirnya setelah akan dibawa ke paripurna terdekat, proses selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ini nanti disahkan di paripurna. Setelah disahkan di paripurna, DPR akan berkirim surat ke pemerintah. Dalam hal ini kita menunggu nanti surpres dari Presiden ya untuk mengirimkan perwakilan pemerintah dalam rangka membahas undang-undang ini. Biasanya pihak ataupun utusan atau menteri yang akan mewakili Presiden itu adalah menteri yang benar-benar terkait dengan undang-undang tersebut. Katakanlah misalnya bisa jadi Menteri Tenaga Kerja, atau bisa jadi misalnya Kementerian Dalam Negeri, atau beberapa menteri yang secara bersama-sama ditunjuk oleh Presiden untuk ikut membahas. Dalam hal ini tentu karena ini sektornya sangat luas ya, bukan hanya menyangkut
soal ketenagakerjaan, tapi di sini akan menyangkut banyak hal, termasuk jaminan sosialnya, kemudian termasuk cuti, kemudian bagaimana mereka mendapat kesejahteraan dan seterusnya. Ini berarti melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini menteri-menteri yang diundang nanti mungkin yang akan ditunjuk oleh Presiden juga akan lebih dari 3 menteri barangkali seperti itu. Iya. Mbak Lita, setelah ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR akan mulai dibahas antara DPR dan juga pemerintah. Apakah Anda optimis prosesnya akan mulus, Mbak Lita, dan bisa menjadi kado lebaran untuk PRT? Ya, tentu saja kami akan artinya jangan kasih kendor gitu. Ya, jadi apapun kami optimis ya. Karena 19 tahun kami juga selalu optimis bahwa apa akan terjadi. Jadi kalau tidak optimis kami tidak 19 tahun berjuang ya. Jadi kami kan terus mengawal baik secara substansial dan juga secara prosesnya agar segera ini ditetapkan sebagai RUU inisiatif, kemudian DPR segera berkirim surat dan Presiden juga akan memberikan surprise karena Presiden sendiri tanggal 18 Januari menyatakan komitmen percepat. Ya, percepat artinya tidak percepat itu kan urgen ya. Percepat pengesahan RUU PRT dan sudah menegaskan beberapa kementerian ya untuk membahas bersama DPR, dan saya yakin berbagai perbedaan substansial nanti akan bisa dipertemukan, termasuk beberapa pasal sebenarnya ini menjadi keberatan-keberatan. Kita sendiri juga menyatakan bahwa kami masyarakat sipil menyatakan bersedia apa yang menjadi hal-hal yang bisa diakomodir dan implementatif di lapangan ya, seperti itu undang-undang ini. Jadi pasal-pasal apa yang masih keberatan, Bu Lita? Ya, pasal-pasal yang masih keberatan artinya seperti pasal pemidanaan, yaitu untuk memberi kerja itu kita hapus ya, karena itu sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang sudah ada. Kemudian kami juga akan menambahkan asas gotong royong ya, jadi asas kekeluargaan sudah ada dan asas gotong royong kita tambahkan. Yang lainnya ya itu saja sih yang menjadi perdebatan ya. Karena yang lainnya sudah berdasarkan hak dan kewajiban sudah ada antara kedua belah pihak itu, PRT ataupun memberi kerja, seperti itu. Soal jerat pidana ya, terkait jerat pidana dengan ancaman 6-8 tahun untuk pelaku kekerasan kepada PRT, disebut sejumlah pihak belum menunjukkan ketegasan perlindungan, dan tadi juga ada sedikit tanggapan dari Bu Lita. Tanggapannya bagaimana Pak Saleh soal jerat pidana? Jadi pembahasan ini kan sudah mulai, katakanlah secara formal dan informal. Ya katakanlah kalau yang formal tentu yang di balik itu kan sudah mengundang juga banyak pihak. Kemudian secara informal tadi lapisan masyarakat dalam hal ini NGO dan civil society itu sudah melakukan diskusi panjang. Dan karena itu bahan-bahan diskusi yang sudah dilakukan di formal dan informal tadi itu tentu akan dijadikan sebagai rujukan juga ya di dalam pembahasan nanti akan dilakukan. Karena itu kita berharap ini potensi untuk cepat selesai pembahasan ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena memang bahan-bahan itu tadi sudah ada di dalam katakanlah konsideran atau masukan pertimbangan dari semua pihak nanti yang akan ikut membahas. Nah karena itulah maka kita berharap ya tadi kalau ada perbedaan pendapat, silang sengketa dan kemudian ada yang perlu dirumuskan secara bersama lagi, ya ini yang saya kira langsung ke pokok-pokok itu. Jadi itu akan lebih cepat membantu, karena kan tidak lagi mungkin semua lagi yang akan dibahas. Kalau semua termasuk melibatkan masyarakat juga ya Pak Saleh? Ya kalau tentu saja, ini kan sebetulnya kan pembahasan undang-undang ini pun sampai sejauh ini sudah sangat partisipatoris ya. Karena masyarakat kan sudah terlibat dan kita juga mendengar buktinya ketika masyarakat menginginkan agar segera dibahas ini itu DPR langsung merespon dan memberikan persetujuan untuk dibawa ke paripurna. Ini kan sebetulnya bukan hanya suaranya DPR tapi suara dari masyarakat yang menginginkan agar undang-undang ini segera dibahas. Dan itulah sebabnya mengapa kita juga punya kepentingan yang sama dengan semua pihak dan terutama para pengusung dan pengusul agar undang-undang ini segera
untuk dibahas dan dibicarakan, dan harapannya tentu segera bisa diundangkan sehingga dengan demikian ada payung hukum yang jelas yang menata bagaimana hubungan kerja antara pembantu rumah tangga dengan mereka yang memberi. Ya, dengan demikian aturan-aturan ini akan dapat melindungi masyarakat kita yang mereka juga bekerja, dan banyak di antara pekerja rumah tangga kita ini sebetulnya kan bukan memilih katakanlah dengan sukarela menjadi pembantu rumah tangga, tetapi karena panggilan atas kebutuhan katakanlah ekonomi keluarga, maka akhirnya memutuskan untuk menjadi pembantu rumah tangga, dan itu harus dilindungi. Pak Saleh. Jadi pekerjaan pembantu rumah tangga ini harus dijadikan sebagai sebuah pekerjaan yang bernilai tinggi, yang mulia, dan dalam konteks itulah perlindungannya penting untuk ditegaskan di dalam bentuk undang-undang. Iya, kata kuncinya adalah perlindungan ya, Pak Saleh dan juga Bu Lita. Pak Saleh, bagaimana memastikan seluruh pasal menggunakan perspektif kata kunci perlindungan ini? Jadi saya ikut berpengalaman dalam membahas Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Dan saya merasa bahwa pendekatan yang sama bisa dilakukan ya untuk undang-undang ini, karena pada waktu pembuatan atau pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran itu memang kita menyodorkan konsep bahwa yang diutamakan adalah perlindungannya. Jadi bukan penempatan. Kalau dulu itu kan penempatan TKI ya, tapi itu kita rubah dan bahasanya juga kita sempurnakan. Jadi bukan TKI lagi tetapi pekerja migran Indonesia misalnya seperti itu. Jadi nanti konsep-konsep dasar terkait dengan perlindungan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu bisa dijadikan juga sebagai guidance kita untuk bagaimana merumuskan pasal-pasal yang tadi dianggap masih belum disepakati. Dan tentu saja tidak mudah, Mbak, sebetulnya. Walaupun saya katakan tadi ini mudah-mudahan akan cepat, tapi belum tentu mudah seperti katakanlah membalikkan telapak tangan, karena belum tentu mudahnya karena apa, Pak Saleh? Karena ada banyak rumusan-rumusan yang harus kita jaga sehingga semua kepentingan bisa terakomodir dengan baik. Jadi sama seperti misalnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Ketika itu kan dianggap ini kan urusannya hanya soal pekerja migran saja. Ternyata tidak, karena di dalamnya itu ada pemerintah yang akan mengerjakan tugas-tugas pelindungannya, ada nanti sampai malah justru kepala desa dan lurah juga dilibatkan di dalam konsep pelindungannya. Kenapa? Setiap warga negara yang hendak bekerja di luar negeri harus diketahui kepala desa dan lurahnya, dan itu harus dilaporkan ke camat, harus dilaporkan ke bupati dan seterusnya. Dan itu kan konsep pelindungan seperti itu tentu harus holistik ya dibahasnya, termasuk di dalam hal perumusan undang-undang seperti ini. Dan mudah-mudahan seperti yang saya katakan tadi, bahan-bahan diskusi yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat sipil dan juga para akademisi di luar parlemen itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan apa yang akan dibahas nanti. Tentu saja kalau yang dibahas di dalam parlemen itu sudah pasti akan jadi rujukan kita semua. Masih tersambung bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Daulay dan juga Koordinator Jala PRT Lita Anggraini. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Bu Lita dan juga Pak Saleh, kalau kita melihat draftnya, ini hak batasan lingkup dan waktu kerja, kemudian pengaturan libur hingga pelatihan sudah ada. Apakah pengaturan hak ini sudah memenuhi harapan perlindungan yang diperjuangkan selama 19 tahun, Ibu Lita? Ya, pertama kalau kita melihat secara substansi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini, ya artinya itu sudah 80% ya memenuhi dari harapan kami ya, mengacu pada konvensi ILO 189 tentang standar kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Dan kita juga melihat memang belum semuanya bisa masuk, tapi ini sudah menjadi suatu langkah yang maju, karena di situ disebut haknya pekerja rumah tangga meskipun secara tidak definitif normatif ketenaga kerjaan langsung, tapi kami menyadari bahwa memang ini kan juga mengacu pada latar belakang dari sosial ekonomi pemberi kerja. Jadi ini kita bagaimana menyampaikan hal-hal yang sifatnya ini kan bahwa masalah PRT ini kan tidak hanya masalah secara PRT saja, tetapi secara yang tadi dikatakan oleh Pak
Saleh secara holistik juga mengacu pada situasi sosial ekonomi pemberi kerja di Indonesia yang beragam dari kelas menengah atas sampai kelas menengah ke bawah yang mempekerjakan PRT. Jadi ini bagaimana menjadi suatu win-win solution ya. Jadi dari HA PRT sudah disebut ada perlindungan upah, kemudian ada hak untuk istirahat, hak untuk cuti, hak untuk mendapatkan yang paling mendasar adalah jaminan sosial baik itu kesehatan dan sosial ketenaga kerjaan dan juga bantuan sosial karena selama ini kan PRT dikecualikan dari daftar dan data ya sehingga mereka tidak mendapatkan hal itu secara mandatori dalam sebagai pekerja dalam peraturan perundangan ya seperti itu. Bu Lita, Anda sampaikan RUU PPRT ini draftnya sudah memberikan perlindungan 80% dan 20% belum. 20% ini apa saja, aspek apa saja? Ya, kalau kita melihat dari 20%-nya, itu aspek pertama soal definitif, misalnya soal berorganisasi seperti itu yang belum disebut ya. Tetapi kita juga mewadai bahwa ada undang-undang lain yang mengatur itu, ada undang-undang berserikat. Nah, kalau PRT ini sudah diakui sebagai pekerja kan tentunya juga berhak. Ya, karena dengan berserikat itu juga memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga seperti itu dan itu hak untuk PRT representasi PRT untuk dalam berbagai dialog sosial dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasinya seperti itu. Dan ya saya pikir ya dimanapun di berbagai negara yang sudah menjadi perbandingan tidak semuanya 100% ya, karena mengingat ya ini kan kita tidak berhadapan hanya pada satu saja, tetapi juga berbagai terutama kondisi sosial ekonomi pemberi kerjanya. Ini seperti juga kita belajar di Filipina. Hampir sama dengan substansi ini hampir sama dengan Filipina dan bisa diterapkan di lapangan. Termasuk perlindungan di situ tidak hanya hak dan kewajiban, tapi perlindungan di situ ada pelatihannya, kemudian ada pengawasannya. Jadi bagaimana selama ini seperti kasus-kasus yang 9 tahun disekap tidak tahu, RT RW tidak tahu, tetangga sekitar tidak tahu. Nah, ini dengan pengawasan yang berbasis masyarakat, RT RW kelurahan jadi tahu. Termasuk juga bagaimana tadi pola rekrutmen dan penempatan supaya keluarga tahu siapa identitas pemberi kerjanya, RT RW tahu, kepala desanya tahu, dan kemudian di tempat pekerjaan juga tahu. Ini sama juga sistem yang ada di Filipina seperti itu. Iya. Pak Saleh, tadi Bu Lita sampaikan bahwa ini bukan hanya perlindungan untuk pekerja rumah tangga, tetapi juga pemberi kerja. Nah, bagaimana perlindungan yang dimaksud untuk pemberi kerja? Saya kira begini, kan bisa jadi kalau sudah ada katakanlah pola hubungan kerja yang bagus yang diatur dalam undang-undang ini, maka jika nanti di dalam masa bekerjanya itu pemberi kerja tentu berhak juga untuk menuntut hasil kerja yang baik, ya kan? Karena tadi sudah ada pelatihannya, tahu-tahu nanti ternyata sudah dilatih tapi hasilnya nggak baik misalnya. Kemudian pemberi kerja mungkin bisa jadi boleh mengganti, ya kan? Boleh memberhentikan kalau memang tidak sesuai dengan katakanlah perjanjian kontrak kerja dan seterusnya. Jadi ini kan bagian dari perlindungan untuk para pemberi kerja, jangan sampai nanti tahu-tahu begitu sudah dipekerjakan nggak boleh diberhentikan misalnya, malah justru dituntut gitu, karena tentu orang yang memberi kerja menginginkan hasil pekerjaannya baik. Nah, tetapi ada catatan saya sebetulnya terkait dengan apa harapan-harapan yang disampaikan oleh Ibu Lita tadi. Kita sebetulnya berharap bahwa memang undang-undang ini komprehensif mengakomodir semua kepentingan. Tetapi memang di dalam logika pembuatan undang-undang itu jarang sekali semua kepentingan itu bisa terakomodir. Karena apa? Karena kalau itu nanti akan dikejar, maka tidak akan ketemu titik kulminasi atau tidak akan ketemu titik konvergensi kepentingan semua yang bisa menyatukan pandangan-pandangan. Apalagi di DPR ini kan ada 9 fraksi, ada 9 partai. Ya tentu pandangannya pasti akan berbeda-beda. Belum lagi masing-masing anggota DPR mungkin punya sikap pandangan dan juga perspektif sendiri-sendiri gitu. Nah, karena itu sedapat mungkin kalau saya itu mengusulkan kepada teman-teman yang ikut berjuang katakanlah ekstra parlementer ini itu
untuk memberikan masukan, tetapi sedapat mungkin yang sangat rasional, akomodatif, dan mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Baik. Jangan menang-menangan ya, jangan menang-menangan, karena kalau nanti menang-menangan itulah kadang-kadang yang membuat pembahasan undang-undang itu lama. Kemudian saran saya kedua, pihak teman-teman di luar juga diharapkan bisa langsung memberikan pressure bukan hanya ke DPR tapi juga ke pemerintah. Kadang-kadang pembahasan undang-undang itu lama bukan hanya karena perdebatan di DPR, tapi juga bisa jadi perdebatan di tingkat internal pemerintah. Pak Saleh, singkat saja, jadi kapan target pengesahan undang-undang PPRT ini? Oh, kalau saya kan kalau ditanya kapan, itu tentu saya menganggap ini adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi lebih cepat lebih baik begitu. Dan tentu saya tidak bisa juga mengatakan ini akan segera ada tuntas dalam waktu dekat, misalnya sampai 2-3 bulan, tidak begitu. Karena juga kita tetap harus mendengarkan aspirasi banyak pihak. Dan juga ya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus hati-hati untuk membahasnya. Tapi sekali lagi catatan saya, sangat baik jika undang-undang ini segera untuk disahkan dan diberlakukan. Baik, lebih cepat lebih baik. Kalau kata Pak Saleh, kalau kata Ibu Lita, jangan kasih kendor ya. Kita nantikan bersama setelah 19 tahun, bagaimana nanti setelah masuk atau dibawa ke paripurna menjadi RUU inisiatif DPR, bagaimana prosesnya untuk sampai disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Daulay dan Koordinator Jala PRT Lita Anggraini sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu.